Baik, kita lanjutkan Beli dan Mbok Nilo. Mungkin ke Beli Wira atau Beli Dedek dulu ya. Yep. Kan ada viral juga warga negara ini, turis kita dan tanda pengertian ini adalah menggunakan pelanggaran, menggunakan motor. Kemudian pertanyaan dari masyarakat itu kan mereka ini sewa kemana motor ini? Kalau logikanya berpikir kami sederhana, kalau dia sewa di membernya PRM, pasti itu tidak terjadi. Pasti ada edukasi kan, karena ada form, ada peraturan yang dibaca, kamu nggak boleh kalau tidak pakai helm, motornya benar-benar. Nah itu kalau saya tidak tahu A1 atau tidak, dugaannya atau informasi yang diterima, itu seperti apa sebetulnya mereka ini yang viral itu ya? Motornya kemana, mereka disewa untuk apa, kemudian apakah memang tidak ada edukasi kalau memang dia rental di tempat usaha rental yang legal gitu kan? Gimana di Biro? Oke. Di PRM seperti yang saya katakan, kita punya regulasi. Regulasi bagaimana ketika ada customer yang menyewa, minimal dia harus punya SIM, helm, berkendara dengan jaket, ya, baju lengkap, dan itu selalu kita realisasikan atau kita beri informasi kepada calon customer. Okay. Dan sebelum penyewa juga kita pasti lihat apakah dia memang benar SIM-nya itu benar, dia bisa memakai kendaraan dengan benar, kan begitu. Sekarang semua regulasi yang kita berikan informasi itu ke tamu atau penyewa itu sudah kita terapkan, dan tetapi di jalan ketika mereka melakukan pelanggaran yang tidak kita ketahui, kan bukan salahnya kita. Itu adalah penegak hukum di jalan yang harus menegakkan peraturan yang benar di jalan. Ketika ada pelanggaran yang dilihat, tolong di stop atau dibuatkan suatu aturan yang jelas. Aturan sudah ada, tapi penanganannya kurang, kan begitu. Selama ini yang plat-plat palsu itu, mungkin mereka mencoba terlebih dahulu memakai plat palsu, ternyata plat itu tidak pernah ditilang atau tidak pernah ditangkap, tindak. Itu bisa dikatakan mereka motor itu pasti bukan dari PRM. Dugaan sementara bukan pasti dari PRM. Karena ketika motor PRM yang saya bilang pasti ada stiker orange seperti ini. Ya, pasti ada stiker orange seperti ini. Kuat dugaan itu adalah ini tadi ya, yang melanggar tadi ya, Nilo ya, WNA yang menyalahgunakan visa lah bahasanya. Kalau memang dia bekerja, kalau memang mau berusaha ya harusnya taat sesuai dengan aturan yang ada, gitu kan ya? Iya, harusnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian menanggapi bagaimana terkait dengan ada wacana dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa tidak boleh turis, warga negara asing menggunakan kendaraan motor, gitu kan? Memakai dan menyewa ya. Sebelum aku minta tanggapan dari Ibu itu, ada keresahan dari teman-teman pelaku industri sewa motor? Ya pasti sangat meresahkan dan sangat merugikan untuk para pebisnis motor ini. Seperti yang telah sampaikan itu, keputusan ini atau statement yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini tidak memikirkan efek samping untuk usaha yang lain ya. Karena jika memang ini yang diterapkan, bukan cuma usaha motor aja yang terkena dampaknya. Seperti yang punya penginapan, yang punya rumah makan, atau warung-warung, akan sangat berdampak juga mereka ini. Ya, bahkan saya sempat mewawancarai atau menanyakan kepada customer kenapa mereka mengembalikan motornya lebih awal daripada masa sewanya. Ya, ada itu ya? Ada beberapa yang sangat banyak bahkan di bulan Maret ini yang mengembalikannya. Karena itu dah ketidaktegasan dari instansi terkait untuk menindak wisatawan yang melakukan pelanggaran. Ya. Jadi terus ada statement yang kemarin itu kita juga banyak ada cancel bookingan ya. Mereka bahkan mau cari destinasi lain yang menurut mereka lebih aman, tapi law enforcement-nya itu benar-benar ditegakkan di negara tersebut. Gitu. Wah, ini sudah sampai ke luar gitu ya. Akhirnya ada apa istilahnya, keraguan dari mereka, dari calon pelanggan rental kita, bahkan sampai membatalkan. Saya ingin tambahkan sedikit.
pasca COVID. Memang selama ini kita sangat terpuruk di waktu COVID ya, sampai menjual 40% dari aset kita. Dan 2022 ini kita fight ya, berharap kita bisa hidup lebih baik daripada COVID. Akan tetapi wacana ini yang membuat kita down. Ya, dari sebelumnya kita sangat harap sekali bahwa pemerintah bisa memikirkan rakyat, kan begitu. Sudah jadi sudah dibuka penerbangan kembali. Kita sangat apresiasi dengan berterima kasih ya. Terima kasih kepada pemerintah begitu. Dan ada statement seperti ini kita sangat terpukul. Ya, karena yang di Bali itu yang seperti dikatakan sama Pak Ketua, bukan saja akan berimbas kepada rental motor, terutama di Bali itu belum ada public transportasi yang memadai seperti di luar. Contoh di Singapura memang sudah ada alat transportasi yang memadai untuk wisatawan yang ada di sana. Nah, ketika di sini yang biasanya tamu ingin menikmati alam Bali dengan bermotor, dan mereka sudah menyiapkan SIM internasional sebelum mereka ke Bali, jadinya itu tidak berguna lagi ketika ada peraturan ini, tidak boleh menyewa motor. Kan buat apa mereka buat SIM internasional yang dulu aturannya harus mempunyai SIM internasional ke Bali? Jadi ada imbasnya kepada mereka yang sebetulnya ya patuh pada aturan, mengerti etika gitu kan, tahu adat istiadat Bali gitu ya. Waduh, baik. Statement dari Mbok Nil, bagaimana menyikapi? Ini saya tidak, kalau sampai hari ini sih masih wacana sebetulnya. Ya, tapi kan nanti kita mau klarifikasi kemudian apakah memang ini akan menjadi peraturan gitu kan. Misalnya ini menjadi peraturan, betul-betul jadi peraturan Pergub mengeluarkan itu, atau mungkin bisa jadi sebelum Pergub ini. Apa yang ingin disuarakan lagi ini Mbak Nilo? Kita tetap fight. Ya, apa yang ingin disampaikan, dasarnya apa, kemudian kedepannya apa yang kita bisa beri masukan kepada pemerintah daerah supaya hal-hal yang kayak gini tidak terjadi lagi. Kita kan sama-sama mau bangkit lagi ini, istilahnya jangan balik lagi ke belakang kan itu maksudnya. Gimana Bu Nilo? Saya kasih. Kami akan tetap fight. Jadi kami akan tetap fight. Jadi jika ada permasalahan yang ada di lapangan, misalnya WNA yang melanggar aturan lalu lintas, WNA yang misalnya menyewakan motor tanpa izin atau visa yang legal, tindaklah mereka itu dan terapkan hukum dan pidana ataupun deportasi dan yang lain-lainnya. Silahkan silahkan dilakukan. Kedua hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kenyamanan satu warga negara asing berkendara, warga negara Indonesia berkendara di jalanan dengan nyaman. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa periuk nasinya orang Bali, rakyat Indonesia itu tetap terjaga. Jadi kami seperti kelinci yang sudah tumbuh dari kecil, survive, bertahan, dimasukkan baby serigala, yang kemudian kami sambut dia dengan pintu terbuka, dan hingga kemudian si serigala ini membesar, kami punya perlindungan apa? Nah, perlindungan itu ataupun perisa-perisa itu adalah dalam bentuk hukum, undang-undang, aturan yang tepat sasaran. Jadi jika kemudian wacana itu sekarang masih menjadi wacana, Bu Nilu sudah menyampaikan ke adik-adik, kita akan membuat sebuah petisi. Kita akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh masyarakat di seluruh dunia, ini ada permasalahan seperti ini yang kami hadapi, dan kami bukan hanya sekedar menuliskan petisi untuk sekedar mengkritisi, tidak. Kami juga berikan solusi, dan solusi kami sangat komprehensif, straight to the point, straight to the problem, you know. We become solution to every problem that government are facing gitu loh. Dan jika kemudian wacana itu tetap kemudian bergulir menjadi aturan, kami akan fight. Kami tetap fight. Kemanapun kami bersurat, kami akan lakukan itu. Jika perlu kami bersurat misalnya kepada Pak Menteri, Bu Menteri, Pak Presiden, kepada siapapun kami akan bersurat. Karena ini adalah sebuah ketidakadilan yang kami alami, di mana kami menjadi tuan rumah di tanah kami sendiri. Pada saat membuat aturan, mengapa kami tidak dilibatkan? Sesederhana itu, sayang. So we keep fighting ya. We keep fighting. Oke. Aku sedikit kritisi. Kalau dengan Pergub yang sekarang berlaku, apakah itu kurang?
kalau sekarang ini kan dianggap akan direvisi. Berarti kalau akan direvisi itu berarti kan dianggap kurang. Apakah cukup kalau menurut pandangan dari Mbok Nilo, mungkin juga kawan-kawan, apakah ya sudah kalau memang mau ditambahkan bukan pelarangan maksud saya, atau pakai yang kemarin aja sudah cukup sih sebetulnya, tinggal apa yang perlu ditambahkan? Gimana Mbok kalau ada wacana pemikiran? Just straight to the point. Jangan berliku-liku, jangan kemudian mengalihkan kepada instansi A atau instansi B, just straight to the point. Hei WNA, kamu melanggar aturan lalu lintas, mari bekerja sama dengan kepolisian. Hei WNA, kamu melanggar izin ketenaga kerjaan, kamu bikin usaha tanpa izin yang seharusnya. Mari pemerintah provinsi bekerja sama dengan pihak imigrasi. Ya. Hai WNA, agar kamu tahu cara berkendara yang baik dan benar, begitu juga untuk WNI, wisatawan domestik, begitu juga warga negara Indonesia atau masyarakat Bali, untuk mengantisipasi dan untuk memastikan kita semua aware dengan aturan. Mari kita rangkul PRM bersama jajarannya yang akan siap menjadi penyuluh lalu lintas di 9 kabupaten, 1 kota madya, 8 kabupaten, 1 kota madya. Dan Mbok Nilo yang akan menjadi messengernya, menyampaikan secara kontinu di sosial media. Karena tujuan kita hanya satu, agar rakyat Bali yang sudah tertatih-tatih bangkit dari pandemi tidak merasa bahwa mereka disengsarakan oleh orang tuanya sendiri. Oke. Baik, ini mudah-mudahan bisa didengarkan dan kami membantu menyuarakan lah ya keresahan-keresahan dari kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya bahwa kalau dari pandangan atau usulan masukan dari para pelaku jasa rental ini, janganlah ada larangan untuk itu. Iya, ya. Kita intinya, kita intinya kita siap membantu pemerintah untuk bersama mengawasi. Duduk bersama itu yang paling penting, mendengarkan satu sisi dan kemudian apapun nanti yang akan diterapkan tentunya tidak memberikan kerugian atau ketidakmanfaatan bagi masyarakat Bali, bagi kita yang mencintai Bali ini, yang hidup di Bali ini, yang menjadi tuan rumah di Bali ini. Sekali lagi terima kasih Mbok Nilo, Jelantik, boleh sampaikan satu hal saja sederhana ya. Kepada pemerintah Provinsi Bali dan juga beserta jajaran, kepada juga pemegang kebijakan terkait, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami rakyat Bali Pak, mohon dengarkan suara kami. Mohon berikan arahan kepada pembantu-pembantu Bapak untuk menerapkan aturan dan undang-undang yang tepat sasaran. Basmi tikusnya Pak, jangan bakar lumbungnya Pak. Kami rakyat Bali sedang tertatih-tatih dan kami mencoba berdiri tegak di atas kaki kami sendiri. Mohon perhatikan kami Pak rakyat Bali Pak, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi ya di Dede, kemudian Mbok Nilo ya, terus di Wireng ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat dalam perjuangan ya. Baik. Baik saudara, demikian tadi perbincangan kita menyangkut terkait dengan hal-hal isu-isu yang sedang mencuat di Bali terkait dengan rental motor. Nah, bersama Perhimpunan Rental Motor Bali, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, keresahan-keresahan yang akhirnya muncul terkait dengan wacana peraturan gubernur yang akan dikeluarkan terkait dengan pelarangan bagi warga negara asing ataupun turis dalam menggunakan jasa rental motor. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini ada manfaatnya sedikit banyak, dan yang paling penting adalah mendengarkan, ada komunikasi, diajak berbicara bagi mereka supaya apa yang nanti akan dikeluarkan tentunya dengan tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Terlebih untuk kebangkitan ekonomi Bali, membangkitkan kesejahteraan Bali pasca pandemi ini yang sekarang sudah mulai menggairah. Wisatawan sudah mulai datang ke Bali dan kesempatan terbuka bagi para turis, dan tentunya menjadi kewajiban kita bersama menjadi turis atau pelancong yang akan datang ke Bali adalah mereka yang berkualitas, taat aturan, dan tentunya memberikan benefit dan manfaat bagi kesejahteraan Bali. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
bersama dengan kawan-kawan dari PRM Bali, saya sudahi Sapa Redaksi On Location untuk kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk isu-isu dan hal-hal yang menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.